Shalom. Apakah kita sudah mengakui kelemahan kita saat melayani? Inilah alasan mengapa kita harus selalu mau bertumbuh dan menjadikan Yesus sebagai teladan pelayanan kita yang sejati. Saat ini, kita akan melihat, memahami, dan berdoa bersama dalam pelayanan Komisi Remaja GKI Pengadilan Bogor. Waktu berjalan, zaman terus mengalami perubahan. Apa yang menjadi perspektif kita saat ini mungkin sudah dipandang berbeda. Dianggap kolot, cara pikir lama. Kenyataannya, tidak ada yang pernah betul-betul benar atau betul-betul salah. Yang ada hanyalah kita yang mau berusaha untuk memahami perspektif mereka. Mau memahami apa yang menjadi isi kepala dan kegelisahan mereka. Kalau aku takut, kalau misalnya ranking takut kelewatan sama yang lain, takut diledekin lalu gimana? Pacaran. Kalau biasanya overthinking, habis itu sama masalah pertemanan. Ya suka ada main sirkel-sirkelan gitulah biasanya. Turun. Terus time management, susah mengatur waktu. Itu ketakutan banget, takut gak bisa ngatur waktu dengan baik. Terus itu bullying. Suka males-males, terus suka nggak fokus gitu. Biasanya sih insecure. Apa ya? Lebih ke pacaran sih. Belum waktunya jadi keganggu. Kayak stres mungkin kalau nggak ngerti pelajarannya gitu. Mungkin masa yang akan datang kayak overthinking. Overthinking masalah banyak sih sebenarnya. Banyak hal yang mungkin menurut kita sederhana, namun bagikan akhir dunia bagi mereka. Iya, karena remaja itu mereka mempunyai mungkin masalah-masalah atau hal-hal di lingkungan mereka yang memerlukan solusi atau jalan keluar. Hanya saja mereka tidak cukup mempunyai tempat atau sarana untuk bisa mengkonsultasikan atau sharing dengan orang-orang yang tepat. Makin kesini itu tantangan mereka remaja sendiri tuh kan makin banyak ya. Kalau dulu tuh apa sih yang dipikirin remaja ya, belajar, main, udah ya. Kalau sekarang tuh ada banyak hal lain gitu. Nah itu yang jadi bibit buat mereka tuh untuk kadang-kadang ngelewatin remaja itu agak sulit gitu ya. Pertemanan juga akan berbeda dengan zaman seperti ya zaman dulu, tantangannya lebih besar. Kami di remaja berharap ada kakak-kakak sahabat remaja yang menjadi teman ngobrol mereka lah, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka bisa pergi ke tempat yang tepat ketika mereka harus mengungkapkan sesuatu, mencari solusi atas masalah-masalah mereka mungkin. Memang sih pertumbuhan iman itu dari Tuhan ya. Tapi kan juga kita yang dewasa itu kan punya tanggung jawab untuk juga membantu mereka tumbuh. Mereka semakin besar, itu mereka akan diarahkan untuk mengaplikasikan apa yang mereka pahami itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bukan saja cerita Alkitab itu bukan hanya sekedar hafalan gitu ya untuk kuis Alkitab, tapi sesuatu yang mereka hidupi dalam kehidupan mereka gitu, sehingga Tuhan itu dekatlah dengan kehidupan mereka gitu. Sejauh ini saya sebagai sahabat remaja, kita menyebutnya sebagai sahabat remaja, kita fungsinya mendampingi remaja. Dan kami juga membantu mereka untuk belajar, mulai belajar melayani. Kan usia-usia seperti seumur remaja itu sebetulnya kan mereka
harusnya menjadi masa mereka untuk mencoba ya, talent mereka apa sih gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita perlu tuh untuk pendekatan beberapa kali sampai mereka yuk saya mau melakukan ini, dan sampai mereka yakin sekali mereka bisa terlibat dalam berpartisipasi dalam ibadah dan sebagainya. Itu kadang-kadang perlu waktu. Kami melayani ibadah remaja. Nah, di ibadah ini teman-teman kami ajak untuk bisa beribadah bersama di sini. Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan kelompok kecil setiap minggu keempat setiap bulannya. Kelompok kecil itu pertamanya digagas itu tahun 2017 ya. Kelompok kecil itu sebetulnya sarana untuk teman-teman remaja bisa saling bertukar cerita satu sama lain, saling sharing satu sama lain. Ya, jadi setiap kali ibadah selesai kami akan bagi dalam kelompok-kelompok. Waktu itu sampai 12 kelompok. Jadi satu kelompok itu antara 8 sampai 10 orang. Idealnya dipimpin oleh kakak-kakak sahabat remaja. Jadi mereka intens tuh ngobrol sama satu kakak sepanjang setahun itu. Punya grup WhatsApp sendiri, curhat dengan kakak sahabat remajanya. Karena kita tahu ya kakak-kakak masalah remaja saat ini, mereka perlu teman untuk cerita sebetulnya, untuk bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah itu kemudian pandemi, ketika pandemi terus kakak-kakak udah mulai berubah aktivitas ya, ada yang sudah bekerja, ada yang bekerjanya di luar kota, dan akhirnya setelah itu kami mulai kesulitan untuk mencari kakak-kakak. Akhirnya kelompok kecil itu agak sulit untuk kami bentuk kembali. Sebetulnya untuk menangkap kegelisahan mereka apa gitu, pergumulan mereka apa, itu emang agak sulit kalau memang sedikit orang gitu. Bagus banget kalau misalnya kelompok kecil ini bisa dihidupkan kembali gitu ya. Cuma ya kami perlu orang-orang yang mau dampingin mereka. Nah ini mungkin kami juga mau mengajak teman-teman atau jemaat dewasa muda atau pemuda yang mungkin suka dengan remaja, boleh bergabung bersama kami. Pertanyaannya, 1. Apakah kita sudah membuka diri kita untuk mulai mencoba memahami dunia mereka? Dan yang kedua, apakah kita sudah membuka hati untuk mau melayani? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara. Bantulah agar para pemimpin negara dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan untuk kesejahteraan Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Semoga mereka dapat merasakan ketenangan karena tahu bahwa kekasih mereka sudah bersama Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Berilah pertolongan agar sakit penyakit mereka dapat disembuhkan. Kami juga berdoa untuk memohon agar Tuhan dapat menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan pribadi. Kami juga berdoa untuk bencana yang sedang terjadi di berbagai tempat. Ya Tuhan, pulihkanlah kehidupan mereka melalui berbagai bantuan. Secara khusus, kami ingin berdoa padamu untuk Komisi Remaja. Bantulah agar setiap pengurus Komisi Remaja dapat melaksanakan semua fungsi dan tugasnya dengan sebaik mungkin dan dengan bersukacita. Gerakkanlah hati jemaat agar mereka juga dapat terpanggil untuk membantu Komisi Remaja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kami mohon agar Tuhan dapat menjadi sahabat terdekat bagi remaja-remaja di gereja ini yang sedang berjuang dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya, dalam studinya, dalam pergaulan sosialnya, serta dalam membangun masa depannya di dunia kerja. Bantulah agar remaja-remaja kami dapat hidup dengan takut akan Tuhan, mencari-Mu dengan segenap hati, dan memegang ajaran-ajaran-Mu. Kami berdoa agar mereka dapat mengalami masa remaja yang bahagia, serta selalu tahu bagaimana caranya untuk dapat bersuka cita
tidak saja dalam kondisi baik, tapi juga dalam kondisi yang berat dan tidak sesuai dengan harapan mereka. Tanamkanlah keyakinan dalam diri remaja-remaja kami bahwa mereka telah diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itu, mereka tidak perlu takut atau kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan apapun dalam hidupnya. Bantulah agar remaja-remaja kami dapat memperlihatkan dalam semua hal yang mereka ucapkan dan perbuat teladan yang telah Engkau berikan melalui kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan kesucian-Mu sesuai dengan firman-firman-Mu. Bimbinglah remaja-remaja kami dalam mengarahkan semua keinginan hati hanya ke hal-hal yang dapat memuliakan-Mu. Berilah remaja-remaja kami petunjuk-petunjuk-Mu agar mereka dapat memilih untuk melakukan hal-hal yang Engkau anggap baik dan berkenan padamu, serta agar mereka tidak menginginkan hal-hal fana dan palsu yang banyak orang dalam dunia ini kejar. Ajarkanlah remaja-remaja kami agar selalu dapat bertanggung jawab dan setia dalam menghadapi dan menanggapi segala perkara kecil dan besar yang telah Engkau berikan dalam hidup mereka. Berilah remaja-remaja kami keyakinan bahwa mereka dapat menyerahkan semua kekhawatiran dan beban mereka padamu. Berilah remaja-remaja kami iman dan pengharapan yang teguh padamu untuk terus berusaha mencapai semua yang mereka impikan dan upayakan, karena yakin bahwa Engkau punya rancangan dan rencana yang indah dan besar untuk hidup mereka. Roh Kudus adalah yang memampukan mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kami percaya atas kuasa-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia dan tuntunan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang boleh Kau berikan pada kami, sehingga pada saat ini pun kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah setiap kami, penuhilah hati kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, serta kami renungkan pada saat ini, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Oleh karena itu bersabdalah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Sertai jugalah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini surut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahan Alkitab yang menjadi perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayat 14 sampai ayat 22. Injil Yohanes, pasal 21, ayat 14 sampai ayat 22. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jikalau ditanyakan kepada kita, mengapakah kita harus melayani? Mungkin ada beberapa dari kita yang memberikan jawaban, karena melayani itu adalah tugas setiap orang percaya, orang yang mengikut Tuhan Yesus. Ada juga mungkin jawabannya kita melayani karena kita ingin menyatakan kasih Tuhan yang sudah kita terima di dalam diri kita, kemudian kita salurkan juga di dalam pelayanan kita. Ada juga yang mungkin yang menjawab, aku melayani karena aku sudah diberikan talenta, kemampuan oleh Tuhan, dan itu aku pergunakan kembali untuk melayani Tuhan. Jadi menyalurkan bakat yang sudah Tuhan berikan. Ingin menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ada banyak hal lagi yang menjadi alasan mengapa kita melayani. Tapi yang pastinya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita melayani karena kita menghayati seluruh karya keselamatan yang sudah dilakukan Allah dan Tuhan Yesus yang sudah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melayani karena Allah dan Tuhan Yesus telah terlebih dahulu berkarya menyelamatkan dan melayani kita, sehingga Dia juga memampukan kita untuk kita juga boleh melayani Dia. Oleh karena inilah, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus di dalam bacaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus apakah mengenal Petrus? Tentu, Tuhan Yesus mengenal Petrus dengan baik. Tuhan Yesus juga tahu apa yang akan dialami oleh Petrus kelak ke depannya. Jadi sebelum Petrus benar-benar dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus,
Kemudian Tuhan Yesus bertanya terlebih dahulu kepada Petrus, agar Petrus memiliki dasar yang benar, dasar yang kokoh ketika ia mengikut Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Dan tentunya agar Petrus ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan untuk melayani Tuhan Yesus, tidak hanya sekedar ikut-ikutan untuk mengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita tahu bersama bagaimana karakter Petrus sebelumnya. Kita bisa lihat dari kisah-kisah sebelumnya bahwa Petrus ini adalah seorang yang tidak sabaran, dia cepat bertindak, dia agresif, dan cepat merespon dalam memutuskan sesuatu hal. Oleh karena itu, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus di dalam bacaan kita hari ini mau mengingatkan dan sekaligus mengajarkan kepada seorang Petrus bahwa Petrus ini benar-benar dia mesti dengan penuh kesabaran memberikan jawaban. Dan pastinya memberikan jawaban itu juga dengan penuh kesadaran untuk ia benar-benar memberikan dirinya mengikut Tuhan Yesus. Bukannya jawaban yang asal-asalan yang Tuhan Yesus mau, tanpa pikir panjang, atau mungkin meresponnya untuk sekedar ikut-ikutan, melakukan sesuatu seperti sebelumnya, tapi Tuhan Yesus mau jawaban yang benar-benar dari dasar hati Petrus, benar-benar dengan kesadaran yang penuh. Dan karena Petrus telah berubah, dengan sungguh-sungguh ia menggumulkan apa yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus, dan dijawabnya juga pertanyaan itu, maka pada bagian akhir, pada ayat ke-19, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus telah siap dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran yang penuh, dengan pemahaman yang benar untuk mengikut Tuhan dan mau melayani Tuhan Yesus. Dan di dalam bacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang serupa, yakni, apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Pengulangan pertanyaan ini mungkin memberikan kesan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sedang memeriksa hatinya Petrus yang sedalam-dalamnya. Jadi Tuhan Yesus mau melihat dari jawaban Petrus, apakah benar-benar totalitas dari Petrus ini menjawab dengan hatinya, dengan kesungguhannya dalam mengikut Yesus, yang pastinya kita harus totalitas dalam kasih dan kesungguhan kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebab mengikut Tuhan Yesus bukanlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang gampang, sehingga diperlukan sebuah totalitas kasih dan kesungguhan hati di dalamnya. Dan hal ini mau menunjukkan bahwa kasih Petrus jangan hanya dari kehendaknya saja, tetapi harus dari hatinya. Kasihnya yang mesti nampak di dalam keseluruhan, yang lewat perkataannya juga terlihat, lewat perbuatannya juga terlihat, sehingga kasih itulah yang akan terus-menerus dilakukan Petrus di dalam pelayanannya. Dan ketika Petrus memiliki kasih yang demikian, kasih yang mengasihi Tuhan dengan sungguh dan sepenuh hati, maka Tuhan Yesus juga berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jika kalau kita bahasakan ulang, maka Yesus berkata, "Petrus, layanilah aku dengan melayani domba-dombaku. Rawatlah mereka, jagalah mereka, dan pimpinlah hidup mereka, sebagaimana aku juga memimpin hidupmu dan memimpin hidup domba-dombaku." Dan yang menjadi panggilan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, panggilan kita juga yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi domba yang baik, yang senantiasa rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, dekat dengannya. Namun kita juga diajak, kita juga dipanggil sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga diajak untuk menjadi gembala-gembala, sebagaimana Tuhan Yesus juga memilih sendiri muridnya Petrus untuk menjadi gembalanya. Dengan dasar apa? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melayani Dia juga dengan sungguh-sungguh. Melayani Dia dengan sikap dan punya motivasi yang benar, pemahaman yang benar. Melayani Dia kapanpun, dimanapun kita berada. Melayani Dia dengan totalitas, dengan kesungguhan hati kita. Dan ketika kita melayani Tuhan dengan konsep dan pemahaman yang benar, maka kita pun tidak akan pernah kehabisan cara untuk berkarya dan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus.
bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian